Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga di bulan suci Ramadan ini kalian tetap diberikan kesehatan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menghargai keberagaman. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia diciptakan dengan karakteristik atau ciri yang berbeda satu sama lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan setiap individu dapat saling menghargai, membantu, dan melengkapi satu sama lain. Karakteristik individu adalah ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang mampu membedakan diri dengan diri orang lain. Contoh keberagaman karakteristik individu. Yang pertama, perbedaan usia, perbedaan fisik, warna kulit, jenis kelamin, jenis rambut, tinggi dan berat badan, perbedaan sifat atau kebiasaan, dan perbedaan kegemaran atau kesukaan masing-masing. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan membahas secara lebih detail tentang kegemaran atau kesukaan masing-masing individu. Nah, kesukaan adalah kesenangan seseorang terhadap sesuatu yang membuatnya merasa bahagia ketika memiliki atau melihatnya. Setiap individu pasti memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda. Seperti contoh, pada lebaran tahun ini, keluarga Lani memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Lani suka naik pesawat, sementara adik suka naik mobil pribadi. Sedangkan ayah lebih suka menyukai naik bis umum. Nah, masing-masing berbeda ya kegemarannya. Pernyataan tadi merupakan contoh perbedaan kegemaran atau kesukaan terhadap alat transportasi. Nah, sekarang kita lihat sikap terhadap perbedaan kegemaran. Apa saja sih? Yang pertama, tidak memaksa orang lain untuk menyukai sesuatu yang kita sukai. Kedua, tidak memaksa pendapat kita kepada orang lain tentang kegemaran kita. Ketiga, menghargai pendapat orang lain mengenai kegemarannya. Keempat, menerima pendapat orang lain tentang kegemarannya dengan lapang dada. Kelima, saling menghargai dan menghormati masing-masing kesukaan atau kegemarannya. Sikap menghargai perbedaan juga dapat kita terapkan di jalan umum. Contoh, ada mobil ambulan dan pemadam kebakaran membunyikan sirene di jalan raya. Bagaimana sikap pengendara lain? Ada yang tahu? Nah, sikap yang harus dilakukan pengendara lain, yang pertama, menepi dan memberi jalan ambulan dan mobil damkar untuk mendahului. Kedua, tidak menghalangi laju ambulan dan mobil damkar. Ketiga, membiarkan ambulan dan mobil damkar segera mencapai tempat tujuan. Yang keempat, memperlambat laju kendaraan kita. Dan selanjutnya, sedangkan sikap yang tidak boleh dilakukan pengendara lain, yaitu yang pertama, mengganggu dan mendahului ambulan dan mobil damkar. Kedua, mempercepat kendaraan kita supaya ambulan dan mobil damkar tidak mendahului. Ketiga, mengabaikan adanya ambulan dan mobil damkar. Keempat, menghalangi jalur ambulan dan mobil damkar. Baik, sikap saling menghargai keberagaman itu memiliki banyak manfaatnya. Salah satunya manfaat di lingkungan, yaitu yang pertama, belajar menghargai dan menghormati karakter orang lain. Yang kedua, belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Keempat, menumbuhkan sikap cinta tanah air.
Yang kelima, menciptakan kehidupan yang rukun. Dan yang keenam, mempererat rasa persatuan. Nah, anak-anak, mengapa sikap menghargai perbedaan itu penting sih? Karena dengan menghargai perbedaan akan tercipta kehidupan yang rukun, aman, nyaman, tentram, dan jauh dari pertengkaran serta perselisihan. Masyarakat pun akan semakin kuat, maju, dan memiliki persatuan yang kuat apabila saling menghargai perbedaan. Setelah kita belajar tentang saling menghargai, nah saat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara teknik potong, lipat, dan sambung dalam karya keterampilan. Teknik potong, lipat, dan sambung merupakan teknik dasar dalam membuat bentuk karya seni rupa. Teknik tersebut dibuat dalam sebuah bidang, misalnya kertas, kardus, kain, serta bahan dua dimensi lainnya dapat dilipat. Teknik potong adalah teknik memotong bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam bentuk benda kerajinan. Peralatannya dalam bentuk teknik potong berupa gunting, cutter, pisau, dan lain-lainnya. Cara kerjanya digunting, kalau cutter disayat, dan kalau pisau dibelah atau dipotong. Dan selanjutnya yang kedua adalah teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik melipat bahan dalam membentuk benda kerajinan. Peralatannya tidak memerlukan peralatan khusus. Cara kerjanya dengan cara melipat dan menekuk. Teknik sambung selanjutnya yaitu teknik sambung. Teknik sambung yaitu teknik menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam bentuk benda kerajinan. Peralatannya ada jarum, ada lem, atau mesin jahit. Cara kerja teknik sambung yaitu bisa dijahit, dilem, maupun direkatkan. Langkah-langkahnya bisa kalian baca ya di sini bagaimana cara menggunakan teknik sambungnya. Selanjutnya bisa kita lihat teknik memotong menggunakan gunting, ya. Dan yang kedua, teknik melipat dengan tangan bisa menggunakan kertas, kain, dan lain sebagainya. Dan kalau teknik menyambung menggunakan benang dan jarum. Oke anak-anak, selanjutnya tugas kalian hari ini adalah membuat mobil dari kardus dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Alat-alatnya bisa kalian lihat di sini ada kertas, penggaris, spidol atau pensil, cutter, gunting, ada pita, ada lem, dan ada kardusnya. Langkah-langkah pembuatannya, siapkan peralatan. Selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Buat pola pintu mobil ya pada bagian samping, kanan, dan kiri. Lalu potong garis pintu seperti pada gambar. Buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi. Lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca mobil. Setelah itu, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu tempelkan bagian pada kaca depannya. Kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Setelah itu, kita akan menghias kreasi mobil dari kardus yang telah kita buat tadi. Alat untuk menghiasnya ada gunting, pisau, ada styrofoam, ada penggaris, spidol, tutup botol, cat air, stik es krim, dan lem. Nah, sekarang ikuti langkah-langkahnya ya. Setelah tadi kita sudah buat kerangka mobilnya, warnai mobil dengan warna kesukaanmu menggunakan cat air, beri lampu dan hiasan depan. Dan lampunya itu dengan menempelkan tutup botol yang kalian tadi telah siapkan. Selanjutnya hias dengan menempelkan stik es krimnya.
Nah, tambahkan roda, gunting piring kertas dengan ukuran yang sesuai selera kalian. Tempelkan pada sisi kanan dan kiri seperti pada gambar. Tambahkan hiasan. Kamu dapat menggunakan kertas putih yang telah diwarnai. Setelah semua rangkaian sudah selesai dan mobil siap untuk difoto, silakan kalian foto dan kirimkan ke WA Bu Guru. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih telah menonton video Ibu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.